dari nafsu-nafsu yang tidak baik, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjalankan, mengerjakan ibadah itu dengan baik dan benar lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan untuk penyelesaian permasalahannya, amin, baik di dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, amin ya. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah nih Ustadz, kalau pagi-pagi begini jam 5 nih, biasanya para kepala keluarga nih, para ayah gitu ya, udah siap-siap mau mencari nafkah, mau bekerja gitu. Istrinya siap-siap untuk menyiapkan perlengkapan dari suami ini. Nah, suami-suami seperti ini Pak Ustadz, apakah ini termasuk suami yang dirindukan oleh keluarga? Ya gitu ya. Karena dengan ikhtiarnya yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dengan tulus dan ikhlas mencari nafkah untuk keluarganya. Seperti apa tausiahnya suami dirindukan keluarga? Silakan Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Allah. Tema kita bagus sekali. Suami yang dirindukan keluarga. Yep. Alhamdulillah. Pada tema ini tetap ada dua hal yang orang jarang memahami ya. Dua hal orang jarang memahami. Dimana satu hal adalah kalau suami yang dirindukan keluarga itu ya kelihatan di dalam keluarga itu kelihatan utuh, suaminya di rumah pulang, kemudian tidak ada pertengkaran. Ini biasa. Ini duniawi itu seperti itu. Kerja ya biasa. Orang keluarga taunya ya kerja biasa. Tetapi di balik itu ada suami-suami yang dia punya keluarga lain di mana keluarganya ini nggak tahu. Itu juga sama, keluarga satu melihatnya suaminya baik. Tapi suatu saat suaminya dipanggil oleh Allah Ta'ala, ada keluarga lain yang datang ke rumah dan membicarakan tentang warisan. Nah, ini pusing. Nah, apakah suami tersebut juga yang dirindukan keluarga padahal sekian puluh tahun kelihatannya baik? Ini bukan seperti itu ya. Walaupun seperti itu tapi bukan seperti itu. Satu hal yang harus kita ketahui adalah dia biasanya nanti bisa dikatakan berbuat dolim pada keluarganya karena nggak ada kejujuran. Tetapi intinya adalah salah satu hal yang harus kita ketahui sebagai kepala rumah tangga adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka ini. Ini menjelaskan bahwa seorang imam, seorang laki-laki itu senantiasa menjaga dirinya dari siksa api neraka. Dirinya dulu diperbaiki, ya dia melakukan ibadah yang baik dan juga baru kemudian ke arah istri, anak-anaknya dijaga yang baik. Kemudian tidak hanya cuma itu, berkata yang baik, kemudian memberikan pengayoman bagi istri dan anaknya. Kalau ada persoalan didiskusikan dengan baik, membimbing anak-anaknya dengan baik benar karena Allah Ta'ala, semuanya karena Allah. Jadi kalau si suami itu umpamanya agak tergoda dengan orang lain, dia harus berpikir bahwasanya bagaimana dia tidak tergoda dengan suatu hal yang bisa menjadikan persoalan. Ya, entah itu di dunia atau di akhirat. Karena apa? Persoalan itu biasanya bergumul dengan yang namanya nafsu. Nah, inilah suami-suami yang dirindukan keluarga itu yang bagaimana, yang harusnya nanti di akhirat itu insya Allah malah menjadikan keluarganya itu bisa menjadi keluarga yang nanti bertemu di surga. Jadi bukan suaminya kemana, istrinya kemana, masing-masing nanti. Di akhirat sih memang benar ya, pada waktu dihisab memang sendiri-sendiri. Tetapi kan panjangnya seseorang itu nanti di neraka
Itu kita nggak akan pernah tahu, kecuali kalau memang kita senantiasa belajar untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala, tidak hanya cuma di sisi sholatnya saja, tidak cuma di sisi puasanya, tidak cuma di sisi baca Qur'annya, tetapi adalah semuanya komplit. Bagaimana? Ya bicara, ya berpikir, ya dalam masa sosial, tidak boleh memfitnah, tidak boleh mengejek, semua kita kerjakan. Itu memang sulit, tetapi bisa kita memohon pada Allah Ta'ala agar kita senantiasa dilindungi,